anggota partai. Ya memang bukan Roy namanya Ray gitu. Jadi kan KPU-nya salah bertanya kan. Contoh lain misalnya, kalau misalnya dia tidak menemukan anggota di rumahnya, hanya karena anggota itu bekerja di kebunnya misalnya sebagai petani, dia mesti kejar ke situ, ke kebunnya, karena dia adalah pelayan dari petani itu, karena petani itu anggotanya. Tapi kenyataannya? Kenyataannya tidak kan, dia datang pulang, dia bilang tidak ditemukan. Kalaupun tidak ditemukan, mesti ada bahwa dia tidak menemukan orang itu, bukan dia isi sendiri kan. Jadi KPU harus buktikan bahwa dia telah cari dan tidak ada. Kalau dia bilang misalnya datangkan ke KPU, saya akan bilang saya tidak punya uang untuk datangkan itu. Anda dibayar negara untuk cari, bukan saya yang berkewajiban bawa anggota ke KPU. Jadi, kalau ditanya Anda punya anggota? Ya, saya punya anggota. Yang saya tidak punya uang untuk membawa mereka ke kantor. Dan itu bukan kewajiban partai. Itu tugas KPU untuk cari itu. Jadi, paradigmanya adalah KPU itu pelayan, bukan suruh si subjek anggota itu ke situ. Jadi, jalan pikirannya keliru kan? Oke, saya ke Pak Nasrullah. Apakah Anda sudah mendapatkan laporan seperti yang Mas Roy? Ada banyak partai yang bisa dikatakan verifikasinya tidak serius dilakukan oleh KPU. Jadi sebenarnya mereka harusnya mendapatkan kesempatan, tapi karena kurang jeli, kurang teliti, kurang detail, akhirnya mereka kemudian dikatakan tidak lolos. Iya, saya tidak ingin melihat versi partai maupun versinya KPU. Saya ingin menyampaikan versi berdasarkan temuan Bawaslu, dan kami berada di lapangan melihat apa yang ada betul-betul. Nah, memang terdapat inkonsistensi KPU dalam hal penerapan KTA di lapangan itu. Jadi misalnya begini, ada yang bisa menggunakan KTA, kemudian alat pembanding itu adalah KTP. Kemudian ada yang lebih fleksibel saja, jadi cukup dengan KTA sebagai alat bukti itu. Nah, tetapi satu hal yang aneh ketika saya sempat berada di Jogja dan melihat langsung di lapangan, dari 12 orang yang diverifikasi, masa dari 12 orang itu tidak mampu menunjukkan KTP yang ada. Karena kekhawatiran kami di Bawaslu bahwa ini bisa saja dimobilisasi juga memang oleh partai politik. Jadi misalnya Kabupaten satu dengan kabupaten lain pada orang yang sama. Karena kan juga tidak terlampau menunjukkan KTP yang ada. Menurut saya bahwa kali ini mekanisme verifikasi di lapangan secara faktual itu bila dibanding 2004-2009 relatif lebih mudah sebenarnya 2000 yang ada sekarang ini. Saya sebut relatif lebih mudah karena begitu tidak ketemu dengan orangnya, dulu itu sistemnya tidak ketemu orangnya 2 kali saja, ya sudah dianggap tidak memenuhi syarat. Tetapi saat ini tidak ketemu orangnya, partai politik bisa mendatangkan orang itu kepada KPU. Kemudian dengan sendirinya mereka mengatakan bahwa saya adalah anggota partai politik. Ini KTA saya kalau tidak percaya. Nah, kemudahan itu artinya bahwa hasil sampling 10% ya by name yang ada itu partai politik sebenarnya sudah tahu. Kalau dulu 2000 hasil sampling tidak boleh diketahui oleh partai politik, sampling ya diuji atas kebenaran apakah benar-benar partai politik itu punya anggota dan anggotanya itu cukup 10% itu dari hasil sampling. Itu ketika apakah sudah ada upaya cross check yang dilakukan oleh Bawaslu antara KPU dengan partai politik itu? Akan ada proses cross check itu di dalam penyelesaian sengketa pemilu, terutama dalam hasil mediasi nanti ke depan, di mana tentu partai politik akan menuntut ini loh saya benar apa adanya berdasarkan alat bukti saya. Begitupun juga KPU punya alat bukti. Nah, Bawaslu itu diberikan amanat oleh undang-undang ini tidak hanya dalam wilayah adjudikasi saja, sama seperti lembaga peradilan umumnya cukup bukti dari kedua belah pihak. Bawaslu itu punya alat bukti sendiri juga. Dia punya cara sendiri menemukan beberapa hal-hal yang terkait dengan persoalan temuan-temuan di lapangan. Bagi Bawaslu dalam kerangka memutus penyelesaian sengketa pemilu besok. Begitu. Pak Mas Rocky, ada yang mungkin yang ditanyakan kepada Pak Nasrullah? Enggak, saya belum ada. Saya mau kasih info sebagai contoh misalnya. Di sini saya dapat info misalnya. Ini saya tidak tahu, nanti mungkin bisa baik KPU ya maupun Bawaslu itu boleh mempertanyakannya karena ada kesempatan untuk dipertanyakan hari ini. Ada 1.200 lembar alat bukti bahwa KPU di kabupaten kota di 11 provinsi tidak melakukan verifikasi faktual kartu tanda anggota PPRN. PPRN, namun KPU menyatakan PPR tidak memenuhi syarat sehingga dinyatakan tidak layak ikut pemilu.
Akhirnya mereka sekarang pergi ke Bareskrim ya, mengadukan KPU karena tidak ada, menurut versi mereka ya, tidak ada verifikasi. Kenapa harus ke polisi? Kenapa tidak ke Bawaslu? Karena itu artinya penggelapan data kan. Itu ada unsur penggelapan data, tapi nanti juga ke Bawaslu ada unsur tidak melakukan verifikasi, artinya KPU tidak profesional, tapi juga nanti bisa ke DKPP karena anggota penyelenggara pemilu melanggar prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu. Nah, 3 lembaga penegak hukum pemilu ini tentu bisa dimasuki dengan delik-delik yang berbeda itu. Yang ke polisi itu karena deliknya dianggap melakukan penggelapan data. Oke, saya kembali ke Pak Nasrullah. Pak Nasrullah, ini bisa jadi pasca verifikasi faktual ini diumumkan oleh KPU, maka kemudian akan banyak sekali pengaduan kepada Bawaslu. Kalau mungkin partainya tidak lolos, apakah kemudian Bawaslu siap untuk menindaklanjuti pengaduan-pengaduan itu? Iya, semuanya ini menjadi amanat yang mau tidak mau kami harus laksanakan itu, Mbak. Artinya bahwa yang berhadapan saat ini tentu adalah partai politik dan KPU. Kami dalam posisi yang tentu netral berada di tengah dan tentu kami tidak akan berafiliasi kepada KPU, tidak akan berafiliasi kepada siapapun. Partai politik yang ada di benak pikiran kami. Kami harus memutuskan segala sesuatu ini dalam posisi yang seobjektif mungkin. Baik, terima kasih. Kalau itu benar, ya benar. Kalau memang itu keliru, ya kami katakan itu keliru. Baik, terima kasih Pak Nasrullah atas waktu yang bergabung bersama Artinya kami. bahwa Bawaslu masuk pada wilayah kebenaran substantif. Baik, nah sekarang kembali Mbak. Ya. Kalau kebenaran substantif ya malam ini bisa jadi penentuan partai Anda akan bisa ikut ke pemilu 2014 atau tidak. Kalaupun hasil terburuk tidak lolos, Anda tetap legowo atau tidak? Itu saya tidak suka melayani pertanyaan standar begitu kan. Jadi apa akibatnya tuh legowo atau nggak legowo? Jadi dasarnya bukan soal legowo nggak legowo, tetapi paham nggak negara dalam hal ini penyelenggaranya. Tapi kan negara juga punya mekanisme. Betul, mekanisme itu adalah melayani warga negara, bukan membatasi hak itu. Jadi kalau tidak lolos tentu mekanismenya adalah tadi diterangkan oleh Bawaslu, pergi ke Bawaslu, mengadu, tuntut ke PT UN. Tetapi yang jadi menjengkelkan adalah kalau orang menuntut hak dianggap sebagai resek itu, sebagai cari-cari alasan. Padahal itu adalah dasar orang untuk berpolitik. Jadi kultur kita telah diselenggarakan atas dasar kecurigaan negatif bahwa orang pasti berbuat buruk bila ingin mendirikan partai politik. Anda yakin kalau partai Anda lolos maka tidak akan ada perbuatan buruk? Bukan partai saya aja, semua orang yang bikin partai tentu dengan motif baik. Motif baik jangan dicurigai, motif buruk itu yang dihukum tuh. Tapi bukan pada motifnya, pada akibatnya nanti kan. Oke. Jadi selalu saya ingin katakan portal itu dipasang di ujung, bukan di depan itu. Oke. Baik, terima kasih Bang Rocky, terima kasih Mas Ray Rangkuti atas waktu yang bergabung bersama kami di Kompas Petang. Dan saudara, kami akan kembali sesaat lagi dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetap bersama kami. Setelah lolos proses administrasi, ke-16 parpol ini mengikuti verifikasi faktual yang dilakukan oleh 33 anggota KPU. Hampir 3 bulan lamanya anggota KPU itu mengunjungi dan mengecek langsung keberadaan dokumen di kantor ataupun sekretariat parpol sebelumnya. Senin 7 Januari 2013, rencananya KPU akan mengumumkan hasil verifikasi faktual. Namun isu yang beredar, hasil verifikasi faktual sudah terlebih dahulu diketahui sebagian elit parpol, dan hasilnya hanya akan ada 10 nama parpol yang akan mengikuti tahapan pengundian nomor urut dan akhirnya maju dalam laga pemilu 2014. Tim Liputan Metro TV. Meski Komisi Pemilihan Umum baru ada perlakuan yang aneh juga dari KPU, itu partai-partai Senayan itu nggak diverifikasi secara sungguh-sungguh. Kami menemukan bukti-bukti kartu anggota dari Partai Golkar, saya sebut aja ya, itu nggak ada alamat, hanya nama dan nomor anggota, tapi itu dinyatakan semua lolos. Partai Demokrasi Pembaruan juga menyesalkan konflik internal yang terjadi di KPU Pusat sehingga berimbas pada ketidaksesuaian data parpol di daerah. Data-data yang sudah sangat lengkap, yang hasil verifikasi administrasi di tingkat nasional KPU Pusat, itu di daerah nggak terkirim. Akibat tidak terkirim, itu kami
dikerjain di daerah. Jadi KPUD itu malah memverifikasi data-data lama. Akibatnya ya banyak partai yang otomatis mengalami kesulitan karena data baru yang sudah lengkap, makanya lolos administrasi itu nggak dikirim ke daerah, sehingga yang diverifikasi itu data lama. Sebaliknya, Komite Pemilih Indonesia justru menilai jika ada lebih dari 10 partai yang lolos verifikasi faktual, maka besar kemungkinan ada permainan antara parpol dengan KPU. Tim Liputan Metro TV.